Oke, baik ya. Mohon maaf ya, maklum Zoom meetingnya Zoom meeting yang Iya Pak, nggak apa-apa Pak. ya, jadi kita lanjut aja ya langsung ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasannya nanti pengirimannya ke Julia ya. Nanti Julia tolong diatur ya di manajemen waktunya supaya nanti bisa terakomodir semua. Jadi kalian mahasiswa ya, nantinya mengirimnya itu jangan mepet sekali, kasihan si Julianya ya. Jadi minimal yang satu hari sebelumnya lah dari jadwal yang sudah ditentukan ya. Misalnya kan tadi saya sampaikan pengiriman terakhir oleh Julia hari Kamis pukul 23.59 ya. Kalian itu kirimnya H-1 ya dari waktu tersebut supaya si Julia bisa merekapitulasinya secara lebih lebih baik ya. Jadi tidak terburu-buru ya. Saya mohon seluruh mahasiswa nanti dapat bekerja sama lah untuk hal ini ya, supaya si Julianya juga tidak kerepotan. Oke? Mungkin itu. Kita masih ada setengah jam lagi ya di 22 ya waktu kita ya. Tapi nggak apa-apa, kita padankan aja, singkat aja ya, sedikit lagi mungkin. Oke, tadi itu ya terkait dengan itu. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke kontrak kuliah ya. Di poin 2. Ada? Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke, baik, kita lanjut. Sebelumnya saya admit dulu ya, yang masih belum bergabung. Supaya bisa bergabung semuanya. Oke, baik. Ya, jadi tadi sudah clear untuk poin yang pertama, ya, terkait dengan perkenalan, ya. Jadi, dari video tersebut nanti saya tahu ya profil kalian, ya, sekaligus minat yang nanti akan kalian miliki untuk penyelesaian nanti di proposal penelitian. Oke, saya lanjut untuk mempersingkat waktu terkait dengan kontrak kuliah. Ya, untuk kontrak kuliah, ya, yang pertama itu pastikan ya terkait dengan kehadiran ataupun absensi. Ya, kehadiran atau absensi ini penting untuk mendukung penilaian yang akan kalian dapatkan nanti di penilaian akhir. Ya, jadi perhatikan kehadiran kalian, jangan sampai kehadiran kalian itu tidak mencukupi ya. Pak, saya kerja, Pak, saya sibuk, gimana Pak? Ya, ya sudah resiko ya. Ya usahakanlah join gitu. Ya, usahakan join di Zoom meeting ya. Kalau memang terpaksa sekali, ya saya rasa kalau online ini lebih dimudahkan ya daripada kalian tatap muka secara langsung di kelas. Kalau tatap muka secara langsung di kelas, jelas kalian itu harus meninggalkan seluruh urusan kerjaan kalian dan harus datang di kampus. Tetapi kan di daring ini kan enggak. Dimudahkan kalian. Kalian bisa tatap maya secara bebas di tempat-tempat yang berbeda. Ya, saya kira tidak ada alasan kalau kalian itu tidak join di pertemuan ataupun di setiap pertemuan yang akan kita lakukan. Itu ya. Itu yang pertama, kontrak kuliah terkait dengan absensi ataupun kehadiran. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan peraturan akademik ya, peraturan akademik yang ditetapkan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu terkait dengan etika dalam melaksanakan perkuliahan. Ya, jadi dalam pelaksanaan perkuliahan saya harap kalian harus menjunjung tinggi peraturan akademik yang ditetapkan oleh Unpad. Ya, yang pertama adalah terkait dengan kostum ataupun seragam yang kalian gunakan pada saat pembelajaran itu diperhatikan. Ya, jangan pula kalian itu pas lagi pembelajaran kuliah dengan Zoom, kalian pakai kaos oblong, kalian pakai kaos kutang, singlet. Nah, itu jangan. Ada itu ditemui ya. Itu jadi bahan rapat kami ya, para dosen, bahwasannya ada ditemui mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan daring malah menggunakan kaos kutang. Nah, ini apa maksudnya? Menggunakan singlet. Nah, itu apa maksudnya?
Nah, ya itu nanti tolong diperhatikan untuk kalian semua menjadi bahan apa kalian ya. Ya, kemudian untuk laki-laki jangan menggunakan kaos ya. Nah, si Hadi Praja nih, ya Hadi Praja untuk ke depan itu dikondisikan ya. Ya Pak, baju mejanya digosok, belum digosok Pak. Ya, gosoklah dulu sebelum kuliah. Ya Pak. Ya, untuk pertemuan ke depan ya Hadi ya. Ya saya maklum lah. Ya oke Pak. Ya. Ya, tapi nanti dengan dosen lain saya harap janganlah seperti itu. Nanti kan berbeda-beda ya. Dosen ini berbeda-beda. Ya, kalau saya masih ada toleransi di pertemuan ke depan. Ada dosen yang tidak, kamu langsung dikeluarkannya. Ya, ini antisipasi lah ya. Dengan dosen lain itu karena itu jelas, itu adalah aturan akademik perkuliahan di Unpad. Bahwasannya baju harus sopan ya, kemudian menggunakan kemeja ya. Saya harap itu nanti bisa diindahkan ya. Oke, kemudian bajunya saja ya, dan juga bawahannya lah ya. Ada pula nanti bajunya bagus, bawahannya celana pendek. Tapi kalau nggak kelihatan nggak apa-apa juga. Ya usahakanlah nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau kelihatan, wah saya tegur lah ya. Tapi kalau diusahakan bisa nggak kelihatan ya is okay lah gitu. Tapi saya harap rapi lah ya. Oke, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan kontrak kuliah dalam hal penilaian. Jadi seperti yang sama-sama kalian ketahui bahwasannya penilaian di dalam mata kuliah itu ada 5 penilaian. Yang pertama adalah nilai tugas, kemudian yang kedua adalah nilai kuis, yang ketiga adalah nilai UTS, nilai keempat adalah nilai UAS ataupun ujian akhir semester, dan yang terakhir adalah etika ya. Jadi masing-masing komponen penilaian tersebut memiliki presentasi nilai yang berbeda ya. Jadi mungkin sudah sama-sama kalian ketahui presentasi dari masing-masing komponen penilaian tersebut. Ya, tugas adalah 10%, kuis adalah 10%, UTS 30%, UAS 40% dan sisanya etika. Ya. Jadi kalau di saya itu keempat komponen ini adalah komponen baku ya, artinya komponen dengan nilai real ya, nilai real kalian biasanya saya masukkan di komponen terakhir ujian akhir nanti untuk keempat penilaian komponen ini. Dan untuk satu penilaian lagi ya, yaitu etika itu fleksibel ya. Nilai etika ini kalau saya buat fleksibel, artinya presentasinya bisa besar ya, bisa besar sekali untuk menopang apabila 4 nilai kalian yang rendah ini tidak bisa tidak bisa memenuhi penilaian ambang yang telah ditetapkan. Jadi kalau kalian itu sudah sadar bahwasannya kalian lemah di 4 komponen ini, ya bisa dibantu nilainya tadi dengan perbaikan sikap etika ya sehari-hari pada saat kita melakukan Zoom meeting. Ya. Jadi kalau misalnya nilai keempat komponen ya, kuis, tugas, UTS, UAS, nilainya itu misalnya 64. Nah, 64 itu kan masih C kan? Tapi etikanya bagus ya, mengikuti semua kontrak kuliah, sopan, kemudian perilaku ketika Zoom meetingnya bagus ya, mendengarkan dengan hikmat, itu biasanya akan saya naikkan komponennya misalnya menjadi 30% etika gitu. Jadi 30% etika kalau nilainya 64 itu ya bisa dia di kisaran 78-an gitu ya. Itu kan bisa B gitu ya. Nah, itu yang bisa membantu kalian nanti. Karena saya harap untuk mata kuliah metodologi penelitian ini nilainya itu saya ingin mendapatkan nilai yang tertinggi lah semuanya untuk metodologi penelitian ini. Karena ini basicnya, ini dasarnya. Kalau metodologi penelitian kalian udah dapat C, nggak yakinnya orang skripsi kalian itu bagus. Skripsi kalian dapat nilai A, tetapi metodologi penelitian kalian dapat C, nggak yakinnya mereka. Ini skripsi kamu itu paten. Karena metodologi penelitiannya nilainya udah C kan gitu.
Jadi saya harap memang seluruh mahasiswa yang ada di sini ya minimal B lah ya, atau bahkan seluruhnya A gitu ya. Ya tergantung nanti bagaimana nanti respon feedback sikap dan kemampuan kalian dalam menyelesaikan tugas kuis UTS dan UAS ya, serta etika kalian, perilaku kalian pada saat tatap maya yang kita lakukan di pertemuan hari ini sampai dengan pertemuan ke-16 nantinya. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Oke, itu saya kira terkait dengan kontrak kuliah ya. Dan yang paling penting kontrak kuliahnya lagi ya, itu nanti dibacalah terkait dengan peraturan akademik Unpad ya, di websitenya mungkin ada ya. Ada lah saya kira. Terkait dengan tata tertib perkuliahan ya. Apa aja hak yang apa kewajiban-kewajiban yang harus kalian penuhi dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Ya, insya Allah nanti kalau kalian penuhi seluruh kewajiban-kewajiban kalian dalam pembelajaran di mata kuliah ini, ya insya Allah kalian nanti juga mendapatkan hak kalian nanti sebagaimana mestinya. Ya, hak kalian itu kan mendapatkan apa ya, penilaian yang baik lah ya, melalui ilmu-ilmu yang kita diskusikan ataupun yang kita pelajari ke depannya ya, di pertemuan hari ini sampai ke pertemuan terakhir. Oke, saya kira itu ya untuk poin kedua dari topik pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan seluruh mahasiswa yang hadir? Kalau nggak ada, saya lanjut ke poin terakhir. Ya. Poin terakhir ini terkait dengan brainstorming ataupun pemahaman dasar ya, terkait dengan metodologi penelitian akuntansi yang akan kita pelajari. Ya. Oke, saya bicara sedikit tadi ya, sudah saya sampaikan sebenarnya di awal tadi, sedikit terkait dengan brainstormingnya, tapi saya kuatkan kembali ya di saat ini. Jadi metodologi penelitian akuntansi adalah mata kuliah kunci ya untuk sebagai acuan dasar kalian dapat mengambil mata kuliah skripsi ya. Jadi apabila metodologi penelitian akuntansinya mendapatkan nilai yang rendah, sudah barang tentu tidak akan bisa mengajukan pengajuan judul penelitian dan apa ya, dan penerimaan SK dosen pembimbing lah ya. Artinya belum layak dia, karena minimal itu untuk bisa mengajukan judul penelitian itu, kalau saya tidak salah itu minimal lulus pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Nilai yang dikatakan lulus itu adalah nilai C. Jadi kalau metodologi penelitian kalian adalah nilainya C, kalian sudah lulus dan kalian berhak untuk mengajukan judul penelitian skripsi. Tapi tidak elok juga ya, masa metodologi penelitian nilainya C, kan gitu. Ya saya harap janganlah, ya minimal B atau bahkan A gitu ya. Nah itu. Jadi penelitian akuntansi ini goals-nya nanti saya harap ya kalian nanti menyusun proposal penelitian ataupun proposal skripsi ya. Itu dia goals-nya nanti. Kemudian untuk UTS-nya ya, UTS kita tidak ada ujian secara tulis ya. Tidak ada ujian secara tulis. Tapi ujian kita itu di UTS adalah project. Project-nya apa, Pak? Project-nya adalah proposal skripsi. Jadi UTS kita itu nanti adalah kalian menyerahkan proposal skripsi ke saya. Itu adalah nilai UTS kalian. Ya. Untuk format panduan disesuaikan dengan format panduan sesungguhnya dalam penyelesaian proposal penelitian prodi akuntansi Unpad. Nanti akan saya share panduan format penyusunan proposal skripsi.
Jadi acuan kalian itu dalam menyelesaikan proposal penelitian nantinya, gitu. Untuk dikumpulkan nanti pada saat UTS. Ya, itu nanti sudah bisalah kalian mencari ataupun melihat-lihat ataupun mereview ya terkait dengan judul penelitian apa ataupun topik penelitian apa yang kalian ingin teliti gitu. Jadi saya harap tidak ada waktu lagi untuk kalian untuk bersantai-santai kan. Saya kira untuk di mata kuliah ini mulai nanti selepas nanti berakhirnya mata kuliah ini sudah bisa kalian mencari judul topik penelitian. Ya. Jangan ditunda-tunda. Dicari judul topik penelitian sehingga nanti pada pertemuan ke-8 tepatnya pada UTS kalian sudah dapat mengirimkan proposal penelitian sebagai nilai UTS. Untuk formatnya akan saya share ke Julia nanti. Julia nanti yang akan kirimkan ke kalian. Jadi ikuti formatnya. Jadi di format penulisan nanti, di format penulisan skripsi nanti, jelas nanti. Apa itu latar belakang, itu dibaca nanti ya. Kalau saya jelaskan seluruhnya di sini, di perkuliahan, tentu barang tentu tidak akan maksimal ya. Artinya di kurikulum kampus Merdeka Belajar kan dituntut mahasiswa untuk mencari informasi-informasi perkuliahan dari mata kuliah dari berbagai sumber. Jadi objeknya itu tidak seperti dulu objek sumber ilmunya adalah dosen, tetapi sekarang berbagai sumber, ya, YouTube, artikel, buku, nah itu bisa kalian searching itu fenomena itu apa kan kalau saya jelaskan di sini kan nggak akan lengkap rasanya. Harus kalian cari lagi di media yang lain, di YouTube, di mesin pencarian ya Google, Yahoo, buku. Nah, itu mahasiswa harus aktif ya. Jadi usahakan sebelum bertanya itu nanti, Pak, apa itu fenomena? Cari dulu di buku, Google dulu, searching dulu. Nah, ya. Itu ya. Nanti akan saya kirimkan formatnya ke Julia. Untuk supaya kalian bisa menyelesaikan proposal penelitiannya ya untuk di UTS nanti. Nah, itu UTS. Kemudian UAS ya. UAS juga sama, project ya. Bedanya apa? Kalau UAS projectnya tetap sama. Ya, artinya proposal penelitian kalian juga itu yang kalian kirimkan ke saya. Tetapi dengan tambahan seluruh mahasiswa wajib mempresentasikan, wajib mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulisnya kepada saya. Jadi kalau UTS itu kalian hanya sebatas menyerahkan laporan proposal skripsi saja, tetapi kalau di UAS kalian wajib mempresentasikan, mempertanggungjawabkan. Tidak perlu lama-lama, masing-masing mahasiswa nanti mungkin 10 menit aja. Tapi sudah mencangkup apa fenomenanya, menggunakan teori apa, metodologi penelitiannya apa. Nah, gitu ya. Ya, jadi itu nanti di UAS, project juga. Nanti di UTS tidak, hanya mengumpulkan proposalnya saja ke saya. Nanti proposalnya kalian kumpulkan ke saya pada saat UTS, akan saya periksa, saya koreksi, nanti akan saya berikan catatan-catatan, dan akan saya kembalikan lagi. Nah, seperti itu ya. Nanti pada saat UTS, kalian kumpulkan skripsi proposalnya ke saya periksa, saya beri catatan-catatan, dan akan saya kembalikan ke masing-masing mahasiswa. Kemudian kalian perbaiki ya di pertemuan ke-9 berdasarkan catatan-catatan sampai ke pertemuan ke-15. Dan ke pertemuan ke-16, kalian pertanggungjawabkan apa yang sudah kalian tulis itu. Dipresentasikan. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, kalau sudah paham, mungkin itu ya. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup ya?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi bilang bahwasan proposal yang Terputus. untuk Coba diulang penelitian apa? ini akan menjadi Sebentar, coba diulang. Pak. Tadi sempat Bapak bilang bahwasannya penelitian untuk judul ini untuk deskripsi atau minat kami nantinya untuk skripsi ya Pak? Ya, benar. Ya, benar. Artinya gini. Apabila misalnya ya. Gini Pak, misalnya minat kami pas pada saat mengajukan proposal ini di penelitian pengauditan gitu kan Pak. Namun pas waktu skripsinya kami lari minatnya jadi ke sektor bisnis akuntansi, itu gimana ya Pak kira-kira? Oke, baik ya. Ya, terima kasih ya pertanyaannya ya. Ya, jadi gini, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasannya hati-hati dalam kalian menyampaikan minat melalui video tersebut ya, yang sudah nanti kalian kirimkan ke saya. Makanya saya katakan pengirimannya itu saya berikan margin waktu kan gitu, sampai kepada minggu depan di hari Kamis gitu kan. Artinya kalian berpikir, kalian Google, kalian cari minat kalian. Kalian cari, kalian baca jurnal-jurnal ya di internet. Kalian minat di mana gitu. Berdasarkan minat kalian itu kalian Google gitu. Ya, kan ada margin waktunya saya berikan, makanya sedikit lama gitu. Kalau hanya saya sebatas ingin mengetahui minat kalian saja ya, itu mungkin nggak sampai seminggu lah saya kira. 3 hari harusnya sudah siap itu. Bahkan nggak sampai 2 hari mungkin. Bahkan 1 hari gitu ya. Tapi karena saya ingin memberikan waktu yang lebih panjang kalian berpikir ya, supaya ini pembelajaran juga lah untuk kalian ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi sebelum memutuskan sesuatu kalian harus mencari mencari penguatannya lah dari berbagai sumber. Supaya tidak lari dari tujuan kalian. Itu sebagai pembelajaran ya. Makanya saya ingin apa yang kalian rencanakan itu kalian eksekusi secara pas gitu. Jangan apa yang telah kalian rencanakan lari dari apa yang kalian rencanakan gitu. Saya harap apa yang direncanakan itulah nanti menjadi goals-nya gitu. Sama juga pada saat nanti kalian menyelesaikan skripsi yang sebenarnya nanti. Kalian menyusun proposal penelitian. Sudah barang tentu nanti bab 4, bab 5-nya ketika menjadi skripsi harus sesuai dengan proposal penelitian yang sudah kalian tulis. Kan begitu. Jangan pula nanti kalian sudah menyusun proposalnya jenisnya A, kemudian pada bab 4, bab 5 jenisnya malah C. Kan nggak sinkron. Makanya saya katakan, cobalah. Kalian kan sudah, kalian yang tahu minat kalian. Kalian yang bisa membaca di mana kalian kuatnya. Kalau saya kan nggak tahu masing-masing kalian itu kuatnya di mana. Kan kalian yang bisa membaca kan gitu. Ya, karena skripsi ini sifatnya memang harus kalian lakukan, nggak bisa. Kalau kalian mau mendapatkan gelar sarjana tamat dari Unpad ini, harus menyelesaikan skripsi gitu. Dari sekarang gitu ya. Kalau kalian mau cepat tamat kan gitu. Ini saya membantu dari mata kuliah metodologi penelitian ini, saya ingin membantu kalian menemukan ruh kalian kuatnya di mana dalam riset. Jati diri, Pak. Ya, minat lah ya. Kalau saya katakan minat, bukan jati diri lah. Minat kalian itu kuatnya di mana? Karena kalau penelitian kalian itu tidak berdasarkan minat, itu susah. Saya percaya, susah. Pasti kalian bingung. Gitu. Ya, mungkin itu ya. Ada lagi? Rekan-rekan mahasiswa yang lain ada? Mungkin dari cewek ada ya? Mahasiswi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya anggap semuanya sudah pas. Saya anggap semuanya sudah paham. Saya anggap semuanya sudah mengerti terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ya.
dan saya akan kejar ya, akan kejar yang menjadi tugas kalian itu ya. Jadi saya harap dikerjakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan. Dan nanti apabila kalian malu ya pada Zoom meeting hari ini untuk berargumen, boleh. Saya kasihlah kesempatan. Kalau ada yang belum paham-paham, nanti via WA chat saya secara japri boleh. Ya. Kalau nanti ada yang kurang paham, kurang sedikit tidak mengerti, boleh nanti japri saya secara pribadi. Ya, mudah-mudahan insya Allah akan saya balas ya. Tapi jangan dipaksa saya untuk membalas itu. Kalian ping ya, kan saya sibuk juga. Tapi pasti saya balas ya. Nanti waktunya mungkin pasti akan saya balas gitu. Kalau kalian nanti chatnya pagi, kalau mungkin saya nanti paginya sibuk, ada kegiatan di luar, nanti malamnya pasti akan saya balas gitu. Jangan pula kalian teleponi saya gitu ya kan. Karena nggak dibalas, saya telepon saya harus butuh informasinya nih Pak. Jangan seperti itu ya. Artinya tunggu saja ya. Pasti saya balas gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau paham, saya kira mungkin kita cukupkanlah perkuliahan kita sampai hari ini ya. Di pertemuan kita yang pertama dan kedua lah ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21:51, artinya sudah bisalah kita untuk menyudahi pertemuan kita pada hari ini. Dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat kalian serap secara baik ya, sehingga nantinya dapat menjadi menjadi sebuah peningkatan keilmuan lah untuk kalian di bidang metodologi penelitian akuntansi. Oke, saya kira itu dari saya di pertemuan pertama dan kedua ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan kedua dan ketiga ya. Semoga nantinya kita sehat-sehat selalu ya. Kita sehat-sehat selalu untuk bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oh ya, sebelum saya lupa nih. Sebelum saya lupa, ini kan kelasnya JS ya, artinya 2 kali pertemuan. Kemudian nanti itu pada saat UAS kan ada jeda itu ya. Kalian nanti di mata kuliah yang lain ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti bisa nanti di berarti masih banyak waktu ya. Nanti sembari kita selesai perkuliahan di pertemuan ke-8 secara normal ya. Itu nanti kalian kan masih banyak jeda, itu nanti boleh. Nanti via WA aja nanti boleh ya. Untuk kalau ada yang belum paham terkait dengan UAS project-nya ya. Oke, saya kira itu mungkin ya. Ya, saya sampaikan pada hari ini, saya akhiri pertemuan kita. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat istirahat. Saya